Salam jumpa kembali kepada sahabat, rekan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran firman Tuhan di channel YouTube Milton Pardusi Ministry. Kali ini kita ada dalam program Word for the World. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali berada dalam program channel YouTube Milton Pardosi Ministry, Word for the World. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita saat ini adalah menjadi diri kita yang sebenarnya. The best version dari diri kita yang sebenarnya. Saudara-saudara, setiap orang kepengen menjadi yang terbaik. Terbaik bukan sekedar terbaik di antara orang-orang di sekitarnya, tetapi menjadi terbaik atas dirinya sendiri. Maksudnya adalah kita mau menggali, kita mau mengeksplorasi yang terbaik, hal-hal yang terbaik, talenta-talenta, kemampuan-kemampuan yang terbaik yang ada dalam diri kita, yang justru itu semua adalah pemberian karunia dari Tuhan. Ayat perundungan kita adalah Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita boleh mempertahankan hidup kita ini bersih, yang the best? Sudah barang tentu pemazmur katakan dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Bagaimanakah kondisi manusia itu? Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kondisi manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu segambar, serupa dengan penciptanya sendiri. Inilah kondisi manusia itu. Manusia sebelum dosa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu sempurna adanya, fisiknya, mentalnya, dan juga terlebih rohaninya. Karakter Allah itu ditanamkan dalam diri manusia. Inilah the very first and best version of man and woman. Inilah versi terbaik manusia itu ketika Allah menjadikan mereka. Manusia itu serupa dan segambar dengan penciptanya. Lalu kita tahu bahwa dosa masuk ke dalam dunia ini oleh karena Adam dan Hawa mengikut, percaya kepada perkataan setan, sehingga mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan katakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita ini sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, maka mereka hidup telanjang secara fisik. Tetapi tubuh mereka yang telanjang itu dibungkus oleh kemuliaan Tuhan. Tapi setelah mereka berdosa, maka keduanya telanjang secara fisik, tetap telanjang. Tetapi keduanya malu. Karena kemuliaan Allah tidak lagi membungkus kehidupan mereka. Inilah yang Paulus katakan, karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Alkitab katakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, kata Paulus, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada the best version itu. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada. Ada kepengen, ada kerinduan mau jadi yang terbaik di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ada kerinduan mau jadi baik, tetapi justru
bukan berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sebelum dosa, the best version dari manusia itu adalah karakter Allah ada pada dirinya. Setelah dosa, kehilangan kemuliaan Allah, lalu ada keinginannya justru melakukan apa yang jahat, bukan apa yang baik. Ini keadaan manusia. Saya simpulkan, kondisi manusia setelah dosa itu bagaimana? Yang pertama, manusia setelah jatuh dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, manusia menjadi takut. Kita boleh baca itu ceritanya dalam Kejadian pasal 3. Manusia itu bersembunyi, saling menuduh, melakukan kejahatan, dan lain-lain. Tahu yang baik, kata Paulus, tapi justru melakukan yang jahat. Dengan kata lain, the best version dari manusia yang diberikan Allah itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah telah hilang dari manusia. Pertanyaannya, apakah tidak ada solusinya? The best version yang hilang itu apakah tidak ada solusinya boleh kembali lagi dalam hidup kita? Jawabnya, puji Tuhan, ada, saudara-saudaraku, ada. Dalam Roma pasal 8 ayat 13, apa kata firman Tuhan? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ada solusinya. Apa solusinya? Paulus tadi katakan, aku ingin lakukan yang baik, tetapi justru yang jahat yang aku lakukan. Yang jahat itulah keinginan daging. Paulus katakan, yang jahat itu yang ada dalam hidup kita ini, keinginan daging yang ada dalam hidup kita ini, itu yang harus dimatikan, harus dihancurkan, saudara-saudara. Melalui apa? Kuasa Roh Kudus Tuhan. Dengan demikian maka keinginan roh, keinginan yang benar, yang Paulus katakan, itu yang aku mau lakukan, tetapi justru aku lakukan yang jahat. Keinginan yang benar itu, the best version itu, justru itu yang akan muncul dan yang akan kita lakukan dalam hidup kita. The best version yang ada, kalau kita berhasil mematikan keinginan daging, itulah 9 buah roh. Keinginan daging itu apa? Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Yang harus dimatikan. Karena ini bukan the best version dari manusia yang Tuhan ciptakan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perserteluhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak bisa. Jadi harus dimatikan. Karena ini bukan the best version yang Tuhan berikan kepada kita ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Setelah itu kita matikan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, maka akan muncullah the best version yang sesungguhnya. Itulah buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, 23, dan 24. Galatia pasal 2, 19 dan 20 katakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah mati. Ya. Aku telah disalibkan. Bagaimana manusia itu mati? Disalibkan dengan Kristus Yesus. Namun aku hidup, kata Paulus. Tetapi bukan lagi aku yang hidup dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. 2 poin penting paling tidak Paulus sampaikan di sini. Yang pertama, aku telah disalibkan dengan Kristus. Semua keinginan-keinginan daging tadi itu sudah disalibkan di dalam Yesus Kristus. Tapi yang kedua, sekarang aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itulah the best version. Kristus yang hidup di dalam kita, maka itu akan menampilkan karakter Kristus dalam hidup kita masing-masing. Akhirnya Paulus katakan apa? 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, karena Kristus sudah hidup di dalam dirinya, dia ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, the old version itu sudah berlalu.
sesungguhnya yang baru, the best version itu sudah datang kembali. Jadi apa solusinya bagi manusia? Saya simpulkan dari beberapa ayat itu. Yang pertama, matikan perbuatan daging oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Yang kedua, salibkan dirimu, manusia lama, dan biarkan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Yang ketiga, kalau kita memanjakan perbuatan daging, itu menyebabkan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang keempat, kita harus menjadi manusia baru. Karena kita sudah disalibkan, kita sudah mematikan perbuatan daging oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan akhirnya muncullah the best version dalam hidup kita sebagai manusia yang baru. Siapa kita ini? Kita ini serupa, segambar dengan Allah. Kita ini punya karakter yang ditanamkan Allah dalam diri kita. Karakter Allah itu sendiri. Siapa kita ini? Masing-masing kita ini unik di hadapan Tuhan. Masing-masing kita ini berharga di hadapan Tuhan. Penduduk dunia ini mungkin sekitar 7 miliar sekarang. Saya kurang tahu persisnya berapa. Tapi saudara boleh bayangkan. Sekian banyaknya, sekian miliar manusia di atas dunia ini. Tapi sidik jarinya tidak ada yang sama. Anda boleh bayangkan. Betapa detailnya Tuhan itu menciptakan manusia sampai sidik jarinya tidak ada yang sama. Karena kalau sampai sidik jari kita ini sama semuanya, maka akan ada masalah nanti. Siapa tahu ada tindak kejahatan, sidik jarinya ditemukan, lalu sidik jari pelaku kejahatan itu sama dengan sidik jari saya atau saudara. Jangan-jangan kita yang justru masuk ke dalam penjara. Tuhan begitu detail. Karena kita ini unik. Siapa kita ini? Kita ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita sudah mematikan keinginan-keinginan daging. Hidup baru dalam Kristus Yesus. Lalu muncullah the best version. Karakter-karakter Kristus. Buah roh yang 9 itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan sebagainya. Itu muncul di dalam diri kita masing-masing. Jadilah the best version dari dirimu sendiri. Apakah sebelum dosa? Atau setelah dosa? Atau sebelum bertobat? Atau setelah bertobat? Kita punya the best version sebelum dosa. Tetapi the best version itu rusak. Itulah setelah dosa. The best version itu tetap rusak. Karena kita belum bertobat. Tetapi the best version itu dapat kembali lagi kepada kita kalau kita bertobat menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Anda memiliki versi asli dirimu sendiri atau justru KW, saudara? Palsu. Kadang-kadang kita menunjukkan sebuah kehidupan KW, saudara. Bukan kehidupan asli kita. Kehidupan asli kita tutup-tutupi, kita samar-samarkan. Orang tidak suka bergaul dengan orang yang punya perilaku KW. Munafik, berpura-pura. Sebenarnya bukan itu, saudara. Tetapi saudara menutup-nutupinya. Sebenarnya ada banyak kekurangan hidup kita, tapi kita tutup-tutupi. Sehingga itu membuat orang lain satu saat kelak bisa merasa ditipu, merasa kecewa. Isunya adalah, who am I ini? Apakah kita memilih menjadi diri kita sendiri? Atau kita memilih menjadi peniru orang lain? Atau kita memilih menjadi bukan siapa-siapa dalam hidup kita ini? Tidak jadi diri sendiri, tidak juga meniru orang lain? Atau yang terakhir, kita menjadi seperti orang lain? Apa maksudnya ini menjadi orang lain? Tanda kutip. Di rumah, kita versinya A. Di luar rumah, kita versinya B. Sehingga orang bingung yang mana sebenarnya versi hidup kita ini. Ya. Menjadi dirimu sendiri, menjadi peniru orang lain, atau tidak menjadi siapa-siapa, atau yang terakhir punya karakter ganda. Di rumah beda, di luar beda, di gereja beda, dan lain sebagainya. Isu the best version dari hidup kita ini sebenarnya adalah banyak orang yang takut menampilkan yang terbaik dari hidupnya. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Itu karena dia ingin diterima oleh lingkungannya. Ketika dia menunjukkan the best version dari dirinya, dia takut ditolak oleh lingkungannya. Yang kedua,
Kenapa dia takut menunjukkan yang terbaik dalam dirinya? Karena dia takut ada kekurangan pada dirinya. Mungkin dia merasa minder. Mungkin dia merasa bahwa pola pikirnya yang the best version itu berbeda dengan pola pikir orang lain. Dia mungkin munafik. Justru dia munafik karena dia tidak mau menunjukkan the best version. Atau jangan-jangan dia hidup di bawah ketiak orang lain. Ini yang menghalangi saudara-saudara. Sehingga kita itu terhalang untuk memberikan yang terbaik. Talenta, kemampuan, kehidupan, karakter yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita. Di tengah-tengah masyarakat. Pendeta Pardosi ini asli atau palsu? Pendeta Pardosi ini asli atau munafik? Dilihat jemaat, Pendeta Pardosi ini luar biasa rohani. Ternyata ketika tidak ada jemaat Tuhan yang melihat, saya ternyata pendeta KW. Saya ini anak Tuhan. Asli atau KW? Kalau asli, maka the best version anak Tuhan itu akan muncul. Tapi kalau KW, maka justru the best versionnya itu tidak muncul. Yang ada adalah versi yang buruk. Orang yang orisinil, walaupun mungkin akan ada kekurangan, nggak ada masalah. Tunjukkan inilah saya. Walaupun ada kekurangan, nggak ada masalah. Orang yang KW, dia akan menunjukkan banyak kelebihannya, tapi palsu. Lebih senang yang mana, saudara? Berteman dengan orang yang orisinil, tapi ada kekurangan, banyak kekurangannya. Atau berteman dengan orang KW, yang banyak kelebihannya, tapi kelebihan itu palsu. Saya pribadi, saya lebih senang bersahabat, berteman dengan orang yang orisinil, walaupun banyak kekurangannya. Karena apa? Karena saya pun mau orisinil dengan segala kekurangan saya. Daripada saya berteman dengan orang yang KW, kelihatannya hebat, padahal tidak ada apa? Tidak ada kehebatan yang sesungguhnya, karena semua adalah palsu. Oleh sebab itu, Lukas 6 ayat 31 dikatakan demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau saya ingin orang lain itu orisinil kepada saya, maka saya pun harus berperilaku orisinil kepada mereka. Kalau saya ingin orang lain KW sama saya, ya saya pun akan berlaku KW kepada mereka. Tapi tidak ada orang yang mau ditipu, saudara. Orang boleh saja mau menipu, tapi mereka tidak mau ditipu. Penipu suka menipu orang, tapi penipu tidak suka ditipu. Jadi Alkitab katakan, kalau kau mau orang lain original kepadamu, jadilah original kepada mereka. Tapi kalau kau mau orang KW kepadamu, ya pasti pun saya akan KW kepada mereka. Tapi saya tidak mau orang KW kepada saya, maka saya pun tidak akan menjadi KW kepada orang lain. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu harus dibuang. Tidak usah kita dalam hidup kita ini berpura-pura, berpura-pura rohani, berpura-pura baik, berpura-pura hidup benar. Tidak usah. Jalani hidup kita ini dengan baik, dengan apa adanya, sesuai dengan pergumulan iman kita, sesuai dengan pertumbuhan iman kita dengan Yesus Kristus. Kalau masih ada kekurangan itulah yang kita bawa kepada Tuhan dan meminta Tuhan menolong kita untuk merubah, mematikan keinginan-keinginan daging itu. Salah satu contoh dalam Alkitab tentang bagaimana seseorang itu, dia sebenarnya punya the best version dalam hidupnya, tetapi orang di luar dirinya mencoba untuk membantu dia supaya dia bisa lebih baik di hadapan orang lain, dan akhirnya dia memilih untuk tidak menerima support atau usaha dari orang lain agar dia bisa lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi sesuatu. Kisahnya itu adalah kisah Daud dan Saul. Dalam 1 Samuel pasal 17, Daud berkata kepada Saul, aku akan melawan Goliat dengan nama Tuhan. Aku akan mengalahkan Goliat. Lalu Saul mencoba untuk menolong Daud supaya Daud ini bersiap dalam perang melawan Goliat 1 lawan 1, saudara.
Lalu dikatakan demikian dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38-39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Daud mengenakan pakaian perang seorang raja, saudara-saudara. Wah, siapa yang tidak bangga mengenakan pakaian perang, menggunakan alat-alat perang, ketopong, bahkan juga pedangnya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Dia belum pernah coba ini pedang Raja Saul ini. Dia belum pernah coba ini pakaian perang, ketopong dari Raja Saul. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Daud lebih memilih the best version dari dirinya sendiri. Daud katakan, aku sudah kalahkan beruang, kalahkan binatang-binatang hutan. Itu semua hanya karena kuasa dari Tuhan. Sekarang aku akan melawan Goliat, tidak pakai ini baju perang, tidak ini pakai ketopong, tidak pakai ini pedang, tidak. Saya akan maju dengan apa adanya. Dan kita tahu ceritanya, Daud maju hanya dengan membawa satu ali-ali dan 5 buah batu. The best version. Tidak usah kita ikut-ikut apa kata orang. Tidak usah kita ikut-ikut apa saran orang. Sehingga kita ini dipaksa menjadi seseorang seperti yang diinginkan orang lain. Tidak usah. Jadilah apa adanya kita di hadapan Tuhan. Kita ini hidup bukan menyenangkan manusia, saudara. Kita ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan manusia, ya hitung saja berapa manusianya. Kalau saudara punya sahabat 1000, ya berarti saudara harus menyenangkan 1000 orang. Dan 1000 orang itu punya 1000 keinginan. Tapi kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, hanya satu yang saudara ingin senangkan, yaitu Tuhan sendiri. Mana yang lebih mudah? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan sahabat saudara yang 1000, 2000, bahkan mungkin 10.000 orang itu? Mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah menyenangkan satu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Kesimpulan dari pelajaran kita ini adalah hanya memiliki kemampuan semata tidak cukup. Hanya punya kemampuan semata tidak cukup. Hanya punya talenta tidak cukup. Kemampuan, kesanggupan itu harus digunakan dengan rajin. Dengan kata lain, hal-hal positif dalam hidup kita ini, setelah kita diubahkan oleh Yesus, setelah kita itu menyalibkan diri kita, lalu kita hidup di dalam Yesus, itu harus digunakan supaya semakin dan semakin baik dan lebih baik dan lebih baik di masa yang akan datang. Ingatlah perumpamaan Matius 25 ayat 14-30. Ada 3 hamba, yang pertama dapat 5 talenta, yang kedua dapat 2 talenta, yang ketiga dapat 1 talenta. Yang hamba pertama dia kembangkan, dia kelola 5 talenta yang didapatkan, dan akhirnya dia mendapatkan untung 5 talenta. Sekarang menjadi 10 jumlah talentanya. Yang 2 talenta juga melakukan yang sama. Dia mengelola, dia mengembangkan 2 talenta itu, lalu dia pun mendapatkan untung 100%. Seperti keuntungan hamba yang pertama. Dia dapatkan 2 talenta. Sehingga talentanya menjadi 4. Tetapi yang 1 talenta justru dia bersungut. Justru dia kesal kepada Tuhan yang memberikan talenta itu. Dia mengubur talentanya. Dan ketika tuannya datang, maka talentanya tetap 1. Apa kata tuannya? Yang punya, karena tidak dikembangkan, maka talenta yang ada padanya justru diambil dan diberikan kepada yang punya 10 talenta. Saudaraku, engkau adalah apa yang engkau pikirkan tentang dirimu sendiri. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Kalau saya memikirkan bahwa saya anak Allah, maka saya adalah anak Allah dengan kehidupan saya yang sudah dirubahkan oleh Tuhan. Engkau bukanlah apa yang orang lain pikirkan. Bukan, saudara-saudara.
Apa yang orang lain pikirkan tentang saya, apa yang orang lain inginkan supaya saya lakukan dalam hidup saya, itu bukan urusan saya. Bukan, saudara. Saya hanya perlu memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya untuk saya lakukan dalam hidup ini. Oleh karena saya sudah menjadi anak-anak Allah. Engkau bukanlah apa yang engkau ingin orang lain pikirkan tentang dirimu. Nah, kita tidak bisa menyenangkan 1.000 orang bersama-sama, saudara. Tidak. Memang kita sebagai umat Tuhan harus berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain. Tapi kita tidak bisa menyenangkan mereka semua. Tidak bisa. Karena mereka punya masing-masing keinginan yang berbeda. Jika engkau membiarkan orang lain memikirkan untuk dirimu sendiri, maka engkau akan memiliki energi yang pincang dan kemampuan yang menyusut. Banyak orang yang kecerdasannya atau inteleknya menjadi kerdil karena membiarkan diri mereka tetap tinggal memikirkan perkara-perkara yang biasa. Engkau harus bergumul dengan masalah pemikiran yang membutuhkan penggunaan kemampuan terbaik di pikiranmu. Jadi kita harus berusaha untuk memunculkan yang terbaik. Versi kita yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik sebelum dosa dan setelah kita disalibkan di dalam Kristus Yesus dan hidup baru, Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Seorang bernama Tom Ford pernah berkata demikian. You should put on the best version of yourself when you go out in the world, because that is a show of respect to the other people around you. Engkau harus meletakkan versi terbaik dari dirimu sendiri ketika engkau pergi keluar ke dalam dunia, karena itu adalah menunjukkan rasa hormat kepada orang lain di sekitarmu. Jadilah versi yang terbaik dalam dirimu. Versi yang terbaik oleh karena Yesus sudah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada saat ini kami sudah belajar bagaimana versi yang terbaik yang Tuhan sudah pernah berikan kepada kami sebelum dosa. Dan Tuhan berikan kami kembali kepada kami ketika kami mati di dalam Yesus, menyalibkan keinginan daging, dan kami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Buah roh muncul dalam hati, perilaku, perbuatan, perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan. The best version itu akan kau kembalikan kepada kami. Hanya jika kami mau mematikan keinginan daging dan kami mau hidup di dalam Yesus Kristus. Berkati saudara-saudaraku semua Tuhan yang sudah mengikuti program ini, melihat channel YouTube Milton Pardosi Ministry dan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mata pencarian usaha mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka. Tuhan akan selalu bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Jangan lupa bantu subscribe, bagikan link ini kepada sahabat rekan kita. Sampai berjumpa.